Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian, teman-teman semuanya. Kita kembali lagi ke acara podcast asik bersama Vokasi. Kita akan menghadirkan seorang bintang tamu yang tidak asing lagi. Saudara harus tahu, dia pernah menjadi dosen di Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi UGM, kemudian jadi wakil dekan 1 bidang kemahasiswaan dan pengajaran akademik dan kemahasiswaan, kemudian terus menjadi dekan sekolah vokasi, terus diminta ke Jakarta menjadi dirjen diksi, dirjen pendidikan vokasi, kemudian setelah selesai dia kembali lagi ke Yogyakarta dan punya berbagai macam jabatan. Kita akan diskusi dengan dia, menanyakan tentang bagaimana sih perjalanan Bapak ini, namanya Pak Wikan Sakarinto ya, sampai dia mencapai posisi yang sangat tinggi dan meneruskan karirnya di bidang vokasi. Setelah itu kita akan bicara mengenai konsep pendidikan vokasi di Indonesia yang dulu pernah ditelurkan oleh beliau, kemudian pendidikan vokasi di UGM sendiri. Setelah itu kita akan bicara mengenai peranan lulusan vokasi dan pendidikan vokasi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Ya, siap. Kita sapa dulu Pak Wikan Sakarinto. Selamat siang Pak Wikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, Prof Dekan. Iya, Panggilannya Prof atau Pak Agus ini? Ya kalau teman Pak aja, nanti kalau Prof tuh kelihatan kayak formal ya, sekali. Gitu. Sebenarnya juga Prof juga saya, tapi provokator. Pak Wikan sejak dulu provokator untuk kebaikan ya. Bagaimana? Ya, saya panggil Pak Agus saja. Pak Agus saja. Soalnya memang sudah profesor. Terima kasih sudah mengundang saya untuk berkumpul kembali di sebuah rumah yang sangat hangat, penuh kekeluargaan, dan di sini ada ratusan atau ribuan saudara saya di sini. Keren. Nah sekarang Pak Wikan, ya, tolong ceritakan dulu. Mesti penggemar podcast kita pengen tahu nih gimana nih. Oh iya. Penggemarnya Pak Dekan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wikan Sakarinto. Ya, dulu pernah menjadi dekan di Sekolah Vokasi UGM dan dulu juga sebagai dosen ya, dosen Vokasi UGM, sempat jadi kaprodi, sempat jadi wakil dekan, dan akhirnya saya bergabung dengan Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di Jakarta. Ya, sekali lagi saat ini kesibukan saya mendirikan 2 perguruan tinggi, Prof Dekan, ya sebagai rektor dalam tanda kutip ya sebagai direktur. Satu Politeknik Hisraf di Yogyakarta. Hisraf. Ya ini saya pakai kaosnya nih. Dipakai ini ya. Hisraf. Nah, desainnya bagus juga ya. Hisraf Politeknik. Kekinian karena digital, tulisannya D4 Marketing Digital, D4 Bisnis Digital, dan D4 Rekayasa Perangkat Lunak. Fokusing pada digital. Fokus lebih ke digital. Kemudian yang di Salatiga, saya juga dengan perguruan tinggi lain bersama mitra yang lain, industri yang lain. Jadi setiap perguruan tinggi saya dirikan selalu bermitra dengan industri itu. Karena itu link and match. Next thing adalah sebelum kampus didirikan, teaching factory harus berdiri dulu. Sehingga kampus itu berdiri on top dari TEVA. TEVA ini yang akan membuat pembelajaran real. Nah di Salatiga, saya dengan Tech Engineering, produsen mesin CNC mendirikan Akademi Inovasi Indonesia. Prodinya cuma 1 karena akademi D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur atau teknik. Satu prodi tapi temanya udah jalan. Kalau di Salatiga seluruh mahasiswa kami gratis sampai lulus. Tidak bayar UKT 0, uang gedung 0, uang kuliah 0. Bahkan dari kegiatan mahasiswa itu kan di sana di Salatiga itu kuliahnya tidak rutin seminggu sekali di kelas atau mungkin di lab, tapi praktek, kalau habis praktek barang dibuang. Enggak. Mahasiswa harus berkreasi, create product, and then deliver to the market, but win the market. Jadi harus bikin omset, diberi target. Kalau sebulan nggak 100 juta, ini nggak keluar ya anak-anak. Itu aja. Nah, sehingga teaching factory kita di sana mampu kuliahnya gratis plus mahasiswa baru bulan-bulan pertama itu dapat uang saku Rp600.000 hingga 2 juta per bulan. Nanti di tahun ketiga itu bisa 7 juta, 5 juta per bulan. Di tahun keempat beberapa anak-anak kami yang C-level
yang punya karakter entrepreneurnya kuat, kita siapin perusahaan-perusahaan baru. Nanti kita spin off, harapannya 30 tahun lagi ya 5 triliun gitu aja lah. Tantangannya gitu. Jadi di sana berapa jumlah mahasiswanya kok bisa? targetnya setahun 60. Tapi seleksinya ketat, Prof. Seleksinya sangat ketat. Jadi wawancara sampai sebelum nanti penerimaan kita ceblunin dulu ke teaching factory kita di industri yang sudah ada itu. Iya, rasain 2 minggu tuh rasain. Cocok nggak karakternya, passionnya, cocok nggak Anda ke kuliah seperti ini. Jadi kuliahnya kan nggak rutin di kelas, tapi bikin produk, masuk pasar, menang di pasar. Kalau nggak, nilai nggak keluar. Jadi the power of kepepetnya keluar. Nah, kalau orang kepepet kan kreatif. Nah, mungkin itu dulu perkenalan. Jadi kegiatan saya sebagai dua rektor di 2 perguruan tinggi, plus saya juga sebagai advisor di United Tractors. United Tractor. Astra member of Astra, terutama sobat sekolah binaan United Tractors. Jadi kami membina ribuan SMK se-Indonesia dan perguruan tinggi se-Indonesia. Ini anggaran CSR-nya Astra United Tractor dengan besar. Saya bergabung di situ untuk ikut membina SMK se-Indonesia. Dan saya juga sebagai advisor di perusahaan Korea Selatan, LG International, atau sekarang Alex. Kalau membina SMK itu gimana ceritanya kok membinanya? Iya, SMK itu kan dibina oleh pemerintah, itu kan beberapa di antaranya menjadi SMK pusat keunggulan, Bro. Iya. Satu manggilnya kok Prof terus ya? Ya. Pak Agus. Ini juga vokalis saya. Iya. Mau udah nyanyi. Lepek-lepek itu semua. Pakai suara tenor. Jadi SMK itu kan dibina oleh SMK itu di bawah provinsi, SMK dan SMA dan SLB. Tapi untuk menjadi SMK pusat keunggulan kan dibina oleh anggaran di kementerian yang dulu saya kelola. Ada 14.000 SMK yang kita bina dulu dan ribuan kampus Indonesia dan 17.000 lembaga kursus pelatihan dulu di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, di ranah SMK dan SMA kan sekarang ada kurikulum merdeka juga. Nah, SMK itu mulai dari leadernya, kepala SMK, sampai ke guru-gurunya, sampai ke istilah di sana itu KPK ya, ketua program keahliannya. Bagaimana mengartikan link and match, bagaimana menggunakan kurikulum merdeka, dan bagaimana menciptakan TEFA, Teaching Factory. Ini yang saya latih di sana. Tujuannya nggak cuma bikin produk dapat duit, tapi tujuan utamanya lebih ke anak-anak lulus. Itu nggak cuma hard skills. Nggak cuma hard skill, nggak cuma kognitif hafalan, tapi lebih ke soft skills. Kemampuan komunikasi, kreativitas, kemampuan memimpin, karakter pembelajar sepanjang hayat, kejujuran, karakter pekerja keras, karakter produktif, attitude. Nah, TEFA itu harus bisa menghasilkan itu plus produk. Tapi juga saya sebagai anggota Apindo kan. Jadi saya juga pengusaha. Jadi saya tahu di ranah pengusaha, saya juga di pendidikan. Nah, saya ingin saya ditarget juga menyiapkan pelatih-pelatih atau trainer, supervisor dari dalam UT untuk men-trainer ribuan SMK. Kan nggak mungkin saya sendiri yang pegang ribuan SMK. Iya, betul. Mereka ada nyiapin ratusan trainer UT. Nah, trainer UT itu perlu juga saya pindahin isi kepala saya di mereka. Mereka tahu kurikulum, mereka tahu TEFA, mereka tahu Merdeka Belajar, sehingga ketika mereka memasukkan spirit value-nya UT, which is itu 14 program sobat, itu bisa ke kurikulum, ke kepala sekolah, ke guru. At the end of the day, what is the most challenging Indonesia kita itu adalah mindset. Nah, saya benar-benar fokus pada mindset change. Bagaimana TEFA yang kami bina, beberapa TEFA SMK kami bina kan sudah menghasilkan per bulan bisa hampir 100 juta. Itu menarik sekali ya. TEFA ini kalau kita bawa ke universitas ya, pendidikan vokasi di universitas itu agak sulit karena mungkin masalah administrasi dan lain-lain ya. Tapi kuncinya di mana itu TEFA berhasil tuh, Pak Wikan? Mungkin bisa dijelaskan. Nomor satu mindset dulu. Perubahan mindset. Dunia berubah dan dunia selama berubah, dunia kerja yang dibutuhkan lebih ke soft skills dan karakter. Itu dari dulu sama. Yang berubah kan lebih pada teknologinya, produk-produknya berubah. Sehingga anak-anak kita kemampuan belajar hal-hal baru, kemampuan menyesuaikan, itu yang akan menjadi pemenang di masa depan. Nomor satu mindset. Sehingga cara pengajaran itu memang tidak fokus terlalu habis untuk kognitif, hafalan. Meskipun praktek, tapi hafalan kognitif. Misalnya praktek apa?
praktek Itu aja gitu ya. teknisnya, hasil prakteknya dipertimbangkan, gitu. Ditimbang, dikilokan, dijual. Tidak ada konsumen yang pesan. Bagaimana anak praktek tidak ada tantangan nyata. Nah, nomor 2 adalah bagaimana menciptakan pola pendidikan itu merupakan tantangan nyata. Jadi nyemplungin anak ke dunia nyata, ketemu dengan calon konsumen, cari omset, gagal, ditolak konsumen. Jadi ketika nanti dapat proyek pun ternyata rugi, rasain dan diberi target. Kalau di Salatiga saya beri target per bulan 100 juta rupiah omset. Biar mereka satu grup. Iya, biar mereka teamwork. Wah, mempercepat. Sehingga ketika pembelajaran tidak lagi seminggu sekali ketemu di kelas, ngajarin 14 bab, nanti kalau lu juga nggak dipakai juga itu. Ya. Mendingan beberapa bab saja dikontekskan pada proyek yang sedang dia tangani. Dosen itu tidak hanya sebagai teacher tapi sebagai coach. Jadi kalau teacher itu di kelas, teachers deliver materials, deliver lectures ke students. Student cenderung mendengarkan, terus dapat PR, minggu depan dikumpulin, nggak boleh contek-contekan ya, tapi tetap bisa contekan gitu kan. Kalau di TEPA, kamu cari mas, ini ada tantangan, ini ada mesin, ada komputer. Gimana caranya make income dari alat itu? Nah nanti buku-buku ya buka saja buku bab ini bab itu tentang apa. Jadi buku nggak harus juga semua. Sehingga mereka belajarnya itu efektif dan senang karena ada tantangannya dan mereka passion dan at the end mereka akan terbiasa untuk menangani masalah nyata. Pun dapat produk, dapat omset, ketika lulus 10-20% atau 30% dari lulusan itu kita spin off mereka startup. Tadi dulu Pak Mikan, ini menarik ini teman-teman semua. Kita kan punya masalah. Ini kita sebelum masuk ke konsep pendidikan vokasi Indonesia, kita kan punya masalah banyak anak-anak kita atau mahasiswa baru kita yang punya potensi kesehatan mental. Ya. Nah, cara yang TEVA tadi, saya mau tanya nih, apakah kira-kira bisa menurunkan kesehatan mental? Apa malah justru dengan begitu banyak yang sakit lebih parah lagi? Ini Prof lagi. Pengalaman yang kita selenggarakan Teaching Factory di Salatiga. Pertama kan mereka nggak bayar apa-apa. Uang gedung, UKT nol. UKT semua nol, gratis. Bahasa Belandanya gratis. Yeah. Yang pertama kan dia sudah lumayan happy, tidak memberatkan orang tua. Yes. Yang kedua, Teaching Factory kita itu kan mulai sekitar jam 8 sampai jam 5, jam 5 sore. Kenyataannya, Pak D kan, jam 11 malam mereka nggak mau pulang. Mereka itu senang menerima tantangan, menikmati, berjibaku dengan market, bikin produk, dan mereka membagi peran, nggak semuanya sebagai operator mesin, ada yang jadi marketer, ada yang jadi CEO, ada yang jadi keuangan, ada yang jadi CS, customer service. Jadi mereka bahagia, nggak ada? Bahagia, malah kita usir. Pulang. Pacaran. Kok terlalu sibuk nyari uang ini? Kuliah, tapi jalan pulang. Nah, senang. Jadi mereka ketika diberi tantangan, sisi manusia mereka, well-being mereka itu tumbuh. Diberi tantangan, tapi diberi apresiasi, diberi challenge. Ada tempatnya, ada coachnya gitu. Dan itu adalah dianggap kuliah. Dan itu kuliah. Enggak, terus dosen-dosen, jangan jalan sendiri-sendiri, Prof. Dosen, misalkan berapa? Satu semester itu ada 10 dosen yang terlibat. Ya. Bergabung dalam satu TEVA. Nanti kalau dosen ini ngasih TEVA, dosen lain masih ngasih PR macam-macam, nggak ada hubungan dengan TEVA. Kopior itu anak. Dan teamwork udah. Teori ya kadang-kadang tetap kadang-kadang teori, kadang-kadang dilatih, kadang-kadang kembali lagi ke TEVA. Jadi insya Allah kesehatan mental ya hilang dengan sendirinya ya. Dan adik kelas membimbing, kakak kelas bersatu dengan adik kelas. Jadi kalau sampai kakak kelas bully adik kelas, target nggak tercapai, malah pusing hukum semua. Sehingga nggak ada bully. Kakak kelas membimbing adik kelas untuk mencapai target bersama. Betul. Ngapain harus membuli ya? Dia memang saling berhubungan. Lintas saling butuh mata gitu. Kuliah, lintas angkatan, bahkan lintas prodi juga bisa. Keren. Jadi TEVA-nya teknik mesin bersatu dengan TEVA, bersatu dengan mahasiswa teknik elektro,
atau mungkin bersatu dengan mahasiswa Ekonomi, marketing ekonomi. satu dalam satu tema. Anak marketing nanti yang digital marketing, anak akuntansi yang nanti sebagai pembukuannya, anak mesin sebagai produk desainernya. Wah itu keren gitu. Ya. Nah ini pertanyaan satu sebelum kita ke konsep pendidikan. Tadi kan dikatakan Pak Wikan mengenai mindset, gitu ya. Nah, saya nggak yakin nih dosen-dosen di Indonesia, terutama yang dia baik di politeknik maupun di sekolah vokasi, bisa berubah change seperti itu karena mungkin lingkungannya tidak mendukung juga. Atau perubahan itu tidak bisa dilakukan secara frontal. Gitu. Coba bagaimana Pak? Tapi ini sangat praktikal, pertanyaan ini sangat praktikal ya. Banyak orang yang terus kemudian ini masalah ketika mindset mereka masih block, masih fix, belum growth, bertumbuh. Mereka cenderung membalikan ke saya, Pak Wikan enak, bikin kampus baru, dosennya belum terlanjur punya mindset tertentu. Swasta lagi bisa diatur. Kalau negeri kan banyak peraturan, harus BLU, harus PTNBH dan sebagainya. Oke, anyway, itu memang satu poin. Tapi gini, Bro. tema kita dulu ini omsetnya saya tadi belum bilang omsetnya berapa ya? Kan gratis semua. Bahkan penghasilannya bisa juta. Karena omsetnya itu per bulan bisa miliaran bikin aksesoris kendaraan bermotor dijual di Shopee, Bukalapak, Shopee, TikTok, dan juga kita dapat pesanan pembuatan kursi kereta api eksekutif yang bisa diputar gini itu, dari pasang di Sulawesi juga, dari Inka, dan biasanya impor. Ternyata kita bisa bikin ya. Nah, pokoknya gini. Kalau perguruan tinggi negeri, jadi gini, mindset itu udah satu, ciptaan lahir. Yang kedua, ciptaan kehidupan dia selama puluhan tahun. Jadi tidak mungkin dia bisa sulapan. Ya benar tadi yang membalikkan ke saya. Saya kan enak, kampus baru, oke. Dosennya baru, ya oke. Swasta lagi, ya oke. Tapi bukan berarti sebuah kampusnya sudah, misalkan di sini mau belok, bukan satu yang mustahil kan. Jadi keinginan berubah saja, dan berubahnya bisa step by step. Dulunya ya itu rugi, berbulan-bulan rugi. Ini kan udah 3 tahun Devanya. Jadi ketika berubah itu biasanya tidak langsung benar, tapi mau nggak berubah. Kan Prof, kita dulu sahabat soalnya. Waktu saya jadi dekan, beliau jadi ketua senat. Kita dululah yang di era kita, D3 kita kan di stop terus ganti D4 semuanya. Sebelum kita bergerak itu, Pak Agus, di 2016 itu kan hal yang mustahil kan, Pak. Wah, itu kayak D3 kita ada berdiri sejak tahun berapa? 70-an. 70-an, ya. 82. Kan sudah kayak major gitu prodinya, tapi kita berpikir dengan mindset untuk berinovasi, berubah, bisa terjadi sarjana terapan semua, kan? Jadi D4 semua. Terus gedung ini juga di era Pak Hutma saya mulai, di era saya dekan zaman jenengan kan terus dapat bantuan 135 miliar dari JICA Jepang. Nggak ada yang bayangin dulu 10 tahun yang lalu sekolah bahwa kita punya gedung seperti nanti dipasang. Gedung 8 lantai ini. Dan satu lagi di Kulon Progo. Nggak ada yang bayangin. Jadi mindset itu lebih pada visi juga. Berubah. Nah, saya sudah bisa sampaikan bahwa untuk berubah ke sana itu bisa step by step. Tidak harus 10 dosen bersatu. Misalkan dalam satu semester 3 dosen dulu bersatu dalam satu TEVA. Itu sudah embrio TEVA. Dan UGM kan punya jejaring, mungkin TEVA-nya lebih advance dari TEVA kami, Bro. TEVA kami lebih ke mass production. Nanti bisa di search di TikTok atau di Shopee produk-produk kami seperti apa. Itu lebih simpel, produk-produk yang dibikin pakai CNC, terus dijual, tutup kap bensin, tutup oli, cover radiator. Tapi making the market miliaran per bulan. Nah, itu kan mass production yang lebih simpel. Nah, untuk vokasi UGM naik saja levelnya, lebih high technology, di collab mesin, IT, instrumentasi, elektronika, ada kedokteran, jadi biomechanical, bioteknologi. Jadi sarana prasarana SDM kita sudah punya, gitu kan? Tinggal mindset aja kita. Nomor 2, nomor 1 manusianya, mindsetnya.
Kalau mindsetnya nggak bisa berubah, ya selamanya seperti ini misalnya. Ini kan Terobosan baru. jadi kan dulu yang ngajarin saya, dream big, start small, Move fast. and consistent. Saya tambahin konsisten. Jadi kalaupun gagal, coba lagi. Ya, terus sekalian di sekolah vokasi sudah memulai apa yang disampaikan Pak Wikan tadi. Di beberapa laboratorium sudah menjadi TEVA, menghasilkan produk-produk yang juga mendapatkan pesanan-pesanan dari luar. Tapi memang belum, katakanlah baru 10% sampai 15%. Baru-baru ini, saya perlu tambahkan, baru-baru ini saya sangat apresiasi. Yang ini. Vokasi UGM sedang nyiapin satu embrio TEVA yang kelak akan jadi game changer-nya. Apa nih? Ada, saya connect dengan teman-teman saya di mesin, teknik mesin. Keren. Teknik mesin salah satu yang memang maju. Elektro juga maju. Nah, nanti mesin sama elektro kan mechanical electrical. Gabung sama kedokteran gigi, kedokteran. Bioteknologi. Pokoknya setahun ini sudah sekalian kita sudah mulai ancang-ancang ke sana dengan bantuan atau dorongan dari MF ya, Matching Fund, dana padanan. Luar biasa. Saya apresiasi dengan dana padanan. Dan itu tadi, secara teknologi inovasi lebih advance daripada TEVA kami. Tapi kalau bicara omset itu nanti dulu. Ya. Yang penting running dulu. Running dan mahasiswanya, soft skill-nya, karakternya. Pikirannya berubah, mindset-nya. Terus sekalian, teman-teman semuanya, saya pengen tahu nih, salah satu yang dibawa Pak Wikanto, itu kan ini kampus saya yang di Jogja. Namanya Gistek ya? Gisraf Politeknik. Singkatannya. Gisraf atau Politeknik Gisraf. Kalau ini TEVA-nya baru saya bangun. Kalau yang tadi kan Salatiga. Itu udah totally free. Kalau yang ini yang saya free kan uang gedungnya. Free. Tapi SPP masih bayar lah murah. Ini paralel pokoknya. Karena TEVA-nya masih setahun, bro. Dan ini kan digital. Digital lebih ke apa ya? Lebih agak advance ya, jadi tidak mass production. Nanti kan akan jadi UI UX programming, kemudian business digital analyst. Wah, itu luar biasa tuh, future. Digital marketing strategis. Nah, ini memang kita butuh mitra dengan puluhan startup kreatif di Jogja dan sekitar. Termasuk Gamma Tekno juga startup dari mahasiswa-mahasiswa di sekolah vokasi. Ini ya sama, mahasiswa, coba misalnya ya, anak SMK jurusan RPL, masuk ke D4 RPL kami, mereka perangkat lunak atau software engineering. Di SMK kan udah jago, dia UI UX programming, full stack web development, apalagi metaverse. Masa masuk kampus kami kok ikut kuliah dasar pemrograman, pengantar pemrograman, enggak, lompat aja langsung masuk. TEVA, minta cebungin ke mitra-mitra yang sudah kita MOU. Kalau sampai Anda bisa muasin bos kamu di SMK, di industri itu nilai keluar. Keren itu keren. Sekalian. Itu adalah model pembelajaran yang akan dan selayaknya kita tuju sana untuk mengakselerasi skill mahasiswa baik hard skill maupun soft skill secara efektif. Oke, Pak Wika, kita mau diskusi juga ngobrol-ngobrol mengenai konsep pendidikan vokasional di Indonesia. Sebagian sudah disampaikan tadi. Tapi coba bagaimana secara keseluruhan menjadi satu bangunan besar. Ya, baik. Makasih Pak Dekan. Jadi kalau kita bicara piramida dunia kerja, semakin tinggi degree pendidikan, S3, S2 itu makin sedikit. Semakin ke bawah itu vokasi. Vokasi itu ada di perguruan tinggi, ada di SMK, even more. Dan even more itu ada di lembaga kursus pelatihan. Nah itu vocational. Sehingga kalau pendidikan vokasi ini berhasil menciptakan lulusan yang memang itu tadi hard skill, soft skill, karakter dan attitude, vokasinya adalah game changer Indonesia. Vokasinya menciptakan generasi produktif, generasi inovatif, generasi pantang menyerah, dan generasi yang siap berubah sesuai perubahan zaman. Cuma saya potret selama sebagai dirjen sampai sekarang ini, vocational kita memang somehow terjebak selama puluhan tahun ini lebih ke hard skills, kognitif, hard skills, kognitif ya. Itu tadi praktek, tapi nggak ada yang besar. Itu namanya bukan project based learning, tetapi project-projectan.
based learning. Jadi bukan real project. Bukan real Nah, project. gimana soft skill-nya? Kapan ketemu calon konsumen? Jadi misalnya anak ngelas di SMK teknik mesin kan belajar ngelas selama 100 jam katakanlah ngelas. Habis kelas kan barangnya dibuang tuh hasilnya. Nah, itulah project-project yang based learning. Nah, ketika dikumpulkan hasilnya pasti lulus sama guru dan KKM. Ya mungkin sama di perguruan tinggi. Mau praktek apa? Bubut, milling atau CNC. Cuman bikin satu benda yang tidak ada hubungannya dengan apapun, yang penting coba-coba dikumpulin. Pasti lulus. Nilainya mungkin ya B kalau nggak A. Tapi kan inilah Indonesia. Juara administrasi. Juara dalam administrasi aja, cuma tinggi-tinggian IPK. Kampus-kampus kan sekarang tinggi-tinggian IPK. Maaf ini jadi agak salah sih. Tapi kenyataan seperti itu. Kenyataannya kayak gitu. Karena kalau IPK-nya rendah, takut kampus-kampus swasta nanti sama negeri tinggi-tinggi IPK-nya, industri nggak melirik. Tapi ini kan sebuah lingkaran setan. Tapi anyway, bagi saya, kembali ke mindset itu harus dirombak. Jadi nanti kurikulum itu ya, mau kurikulum apapun, tapi kalau mindset guru dan dosen nggak berubah, nggak ada bedanya mau Kurtilas, kurikulum Merdeka, gonta-ganti kurikulum, tapi kalau dosen atau gurunya tidak punya mindset yang bertumbuh, kreatif, cuma gitu-gitu aja. Coba mobil-mobil kita ya brand asing. Sudah motor kita brand asing, televisi brand asing, semua drakor kita brand asing. Ini Filipin kita ngimpor dari Malaysia, ya kan? Ya karena memang somehow vokasi kita itu masih terlalu teknikal. Nah, dengan kurikulum yang lebih fleksibel, adaptif, dengan praktek teaching factory, maka menciptakan lulusan yang nanti nggak cuma hard skills, karakter dan attitude. Jadi komplit gitu ya. Iya, bahkan hard skill itu kadang-kadang perusahaan nggak terlalu butuh kok. Hard skill itu menurut perusahaan udah, yang penting kasih saya anak yang jujur dan mau kerja keras dan mau belajar. Udah, nanti kami latih lagi di sana. Sampai seperti itu industri dunia kerja kita. Saking mereka tuh ya bingung. Nah, kita tuh kok cuma fokus di hard skills. Sementara itu Pak Dekan, sehingga nanti kurikulum apapun ya, kebijakan kampus Merdeka, Kedereka, ini kan sudah bagus. Udah bagus Pak, Kedereka, matching fund itu kan kayak meling and match kan. Tapi kalau mindset guru dan dosen nggak berubah, ya cuma gitu-gitu aja. Saya pikir lebih ke situ sih. Jadi the future vokasi Indonesia ini harus main apalagi S1 kita dengan MBKM, ada magang, ada macam-macam. S1 kan makin vokasional. Ya, mengarah ke vokasional. Iya, S1 kita itu semakin vokasional. Kalau sampai diploma kita D3, D4 atau D2, D1 tidak mengarah ke TEPA, hampir nggak ada bedanya nanti. Saya sudah dikabarin D1 kita itu kuliah ya, 1 semester, 1 mata kuliah, paling cuma 3-4 pertemuan, sisanya langsung mendesain produk. Sampai jadi. Di beberapa universitas. Ya termasuk di UGM juga, S1 UGM kan sudah cepat sekali perubahannya di vokasi UGM. Di S1 UGM. Jadi kalau sampai kita tidak lebih ke TEPA, nanti S1 jadi makin vokasi, nanti masyarakat jadi, kok nggak ada bedanya ya S1 sama D4. Oke. Nah sekarang kan tadi masalahnya di mindset para dosen. Dan gurunya. Mindset kita. Termasuk orang tua mahasiswa, orang tua siswa dan siswanya. Dan masyarakat mungkin. Masyarakat dan juga mindset orang-orang di industri juga. Ini masalah mindset. Tapi kita kan kita kan juga kayak tadi Pak Wikan sampaikan bahwa ini perlu step-step untuk berubah. Kira-kira Pak Wikan sudah punya pengalaman belum merubah mindset itu dalam waktu yang relatif cepat gitu? Ini kembali ke pengalaman kita. Yeah. Di 2018 atau 2017. Tahun sebelum D3 kita stop. 90% kan nolak. Iya. 90%. 90% dosen-dosen di vokasi UGM kan menolak kita. Tapi karena leadership kita itu tangguh dan punya visi, punya perencanaan, akhirnya berhasil. Jadi first thing itu leadership. Kepala sekolah, leadership dekan, leadership direktur politeknik. Memang setelah itu akan ada upaya-upaya selanjutnya. Ya nggak mungkin lah
pimpinan terus kemudian tangan besi, tidak mengkomunikasikan ke bawah, sehingga komunikasi kita dulu kan terus komunikasi kan, baik ke Pak Rektor, ke Prodi, antar kita, kolaborasi, menyatukan value, menyatukan persepsi, menyatukan future plan. Meskipun at the end of the day ya nggak mungkin semuanya akan setuju, ya. Tapi minimal ada kita dulu memperbanyak kelompok yang satu visi dengan kita, dan itu cukup untuk menggerakkan perubahan. Meskipun separuhnya kan lebih ke pasif ya dulu ya, karena Pak Dekannya harus nekat, dan mereka ya bingung juga mau ngapain juga dulu kan. Tapi kan setelah kita buktikan D4 laku keras kan, D4 kita kan aku dan maju. Yang dulunya opposite, justru malah ngusulin Pak Dekan dulu. Pak, kita mendirikan D4 lagi ya, D4 lagi ya. Sehingga mereka sudah kita bawa berubah dan ada buktinya. Ya akan jadi aliran besar. Iya, saya pikir mungkin gitu juga. Jadi intinya memang di Pak Dekan, di Kajur, di teknik mesin itu Kajurnya ini sedang menggerakkan sebuah rencana TEVA yang lebih advance daripada TEVA saya. Wah, saya sangat bantu teknik mesin ya. Harus sukses. Ya, ya. Jadi kita memang perlu waktu Bapak Ibu sekalian untuk menggerakkan ke sana. Ada banyak tarik menarik di situ itu. Tarik peningkatan kualitas dosen untuk jadi profesor ke depan, karena kita ada di universitas untuk naik jadi lektor kepala, rektor dan sebagainya. Itu satu sisi yang lain kita juga sedang memacu diri untuk ke arah TEVA. Jadi mungkin combining itu, Pak. Dalam hal ini saya highly appreciate. UGM dan Vokasi UGM, dah Prof juga kan, dulu berapa tahun kita berjuang memprofkan Pak Agus. Akhirnya kan terjadi juga pemandatan ya. Jadi memang betul dosen itu harus naik terus sampai ke jenjang pangkat profesor. Tapi kan konsep kita kan jadi profesor karena menciptakan banyak produk, bukan hanya paper. Betul. Jadi riset kalau hanya untuk bikin paper dan produknya itu cuma hanya bikin-bikinan aja, nanti bikin publikasi atau jurnal, itu kurang proper. Kalau vokasi itu kan risetnya bikin real product, deliver to the market, tetapi dari produk-produk itu bisa ditulis di paper. Dan dia jadi profesor juga. Betul. Ya. Nah, saya pikir itu bisa berjalan bersama. Keren. Ya, mudah-mudahan kita sudah on the right track nih. Oh, sudah. Jadi teman-teman semuanya yang ada sedang menonton podcast ini, pelaku UGM seperti yang sampaikan Pak Wikan tadi, sudah memulai kesana. Dan kita ingin semua jadi profesor, tapi profesor yang mempunyai produk, mempunyai paten, punya TEVA, banyak produk-produknya yang masuk pasar. Ya, itu profesor vokasi yang sebenarnya. Oh, keren. Ya seperti Pak Dekan, produknya kan masuk pasar, ya, memanen air hujan. Ya profesor ya, just go ahead, be profesor. Tapi kan produknya memang make the market. Iya, yang make market. Dan enggak cuma profesor hnya bermodal publikasi paper. Ya, paper nggak salah. Tapi untuk vokasi kan lebih proper kalau ada produk. Ya, ada produknya. Dan itu menjadi kebanggaan kita atau dream kita bersama. Luar biasa. Setelah itu kita nanti bikin album nyanyi-nyanyi. Harus imbang otak kanan otak kiri. Wah, luar biasa ini. Nah, kita sampai pada diskusi mengenai Indonesia Emas 2045. Golden era. Gimana nih Pak Wikan ini? Kita ini sering dengar terus Indonesia Emas. Kita punya generasi Gen Z kira-kira dan post Gen Z itu kira-kira ya 60-70% dari society kita. It's huge. Banyak sekali ini. Bonus demografi yang luar biasa. Peran vokasi di mana nih kira-kira? Tadi ya sudah kalau vokasi bisa kita benahi secara cepat dan lebih proper dalam mindset-nya, teaching factory-nya, kurikulum yang link and match-nya. Vokasi akan jadi game changer. Karena 100 tahun Indonesia merdeka, which is itu Indonesia Emas 2045, Indonesia kan diramalkan menjadi top 5 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, dengan PDB yang saat ini sekitar 6.000 US dollar. Pendapatan domestik bruto per kapita kita saat ini kan sekitar 6.000 US dollar tahun, ya kan? Nanti 2045 itu melonjak jadi 23.000 US dollar. Dan itu artinya kalau dikalikan 14.000 rupiah per $1 dibagi 12 bulan,
maka pendapatan orang Indonesia akan kira-kira ya setara dengan 27 juta hingga 27 juta rupiah per bulan sampai 30 juta rupiah per bulan. Rata-rata. Rata-rata. Mau kan? Yang di belakang mau juga tuh. Ya mau. Yang ke belakang mau kalau kita ada pensiun juga. 2045 ya. Tapi bensin, engine utamanya kan bonus demografi. Betul. Manusia. Lulusannya yang punya mindset, yang punya karakter, kepekerjaan tinggi, profesionalitas tinggi, produktivitas tinggi. Nah, soft skill-nya kuat. Soft skill-nya kuat. Kita akan go ahead ke sana, Pak. Cuman kan bolehlah kita melihat diri kita sekarang. Sekarang kan gaji rata-rata kan baru di sekitar 3 juta hingga 5 juta. Betul. Industri dunia kerja kan anak S1 aja mungkin di sekitaran 5 jutaan gaji rata-rata kita. Untuk anak SMK di 2, atau 3 jutaan SMA SMK. Itu poin pertama. Kita lonjakan ke 27 juta rupiah. Itu enggak ringan. Yang kedua, Human Development Index kita atau indeks pengembangan SDM kita kan sekarang ya naik sih, tapi kita masih di peringkat 114 dari 190 negara. Itu kalau Liga Inggris berapa? Tidak masuk. Bukan MU masih agak tinggi meskipun kalahan. Artinya itu PR udah naik sih, udah naik. Kemudian fakta berikutnya, indeks produktivitas kita tertinggal dari Laos, Vietnam, Malaysia. Dari Laos tertinggal. Indeks produktivitas kita ini bukan masalah pinter bodoh. Ini masalah karakter kita bekerja itu produktif atau enggak. Berikutnya, skor PISA. PISA itu kan mengukur literasi, numerasi, critical thinking, dan kreativitas. Kita juga problem ini. Problem. Bahkan ada yang bilang, nanti dicek lagi ya, skor PISA mahasiswa kita kok kira-kira ya level dengan skor PISA di Denmark, Pak. Tapi anak SMP. Gitu. Wow. Ya, kreativitas, critical thinking, literasi. Itu kemampuan membaca dan memahami. Kita kan malas baca, kemudian numerasi partikelnya juga lemah, dikasih hoax ya mau saja percaya, kalau dikasih berita hoax malah ikut-ikutan nyebar gitu. Ini kan masalah pemahaman yang tidak. Berikutnya lagi apa? Indeks kreativitas Global Creativity Index kita itu juga terlihat. Ya terlihat dari kita mobil brand asing, Toyota, Honda, motor juga brand asing, komputer brand asing, elektronik juga banyak brand asing, ya kan, drakor, Ipin gitu ya. Semua. Indeks inovasi kita. Jadi ini melihat diri kita. Tetapi kembali ke yang tadi saya sampaikan, kalau mindset kita mau berubah, nggak bisa langsung sulapan, setuju. Nggak bisa langsung sulapan, tapi stepping ke sana, yaitu dream big, start small tadi itu. Tapi ya agak sedikit belok lah. Kita harus berani melangkah ke situ. Sehingga insya Allah sih, kalau tren kita itu pembelajaran lebih ke arah kreatif, inovasi, vision factory, berani bikin tantangan ke anak-anak, dan anak-anak terbiasa dengan tantangan nyata ketika pembelajaran. Saya punya harapan ramalan, bukan ramalan ya, prediksi para ahli Indonesia akan naik ke 23.000 US dollar PDB kita, insya Allah bisa tercapai. Tapi kita punya batu bara, kita punya minyak, kita punya sawit, tapi jangan dijadikan itu sebagai top engine. Core engine kita lebih ke SDM yang kuat. Ya. Tanpa perubahan itu tadi tidak mungkin kita mencapai. Berat sekali. Karena kita hanya mendengarkan generasi yang impor aja, beli aja daripada berkreasi, daripada bikin produk. Emang ekspor bahan-bahan tambang. Iya, kayak tadi, kayak kursi kereta api, selama ini kan impor. Ternyata bisa kita bikin di Salatiga. Ya kan? Aksesoris, spare part, CNC katakanlah. CNC kita bikin sendiri. Bikin sendiri itu CNC. Dan dijual juga CNC di Tech Engineering. Dan bisa digubur 24 jam per hari. Dan harganya paling murah di Asia Tenggara. Jauh lebih murah dan bisa diandalkan untuk bikin omset tadi miliaran per bulan tadi. Kami bisa sampai 24 jam. Bisa. Ternyata kita bisa kalau kita mau mencoba itu, melakukan perubahan itu, mengkreasi. Nggak harus langsung berhasil, tapi we got to shift to the
other direction, new paradigm. new paradigm, yaitu dream big, start small. Small. Kita dream big kita adalah bisa benar-benar mengacu atau meraih Indonesia Emas 2045. Dan sekolah vokasi, tadi katakan Pak Wikan, adalah salah satu bensinnya gitu ya, untuk membuat dream itu tercapai. Tapi perubahan pola pembelajaran kita tadi Ya harus dilakukan. Harus dilakukan. Tanpa itu berat sekali. Ya, di inovasi. Gini-gini. Teman-teman sekalian, 10 tahun itu cepat sekali kalau kita tidak melakukan apa-apa. Tapi 10 tahun itu adalah perubahan yang sangat cepat dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa kalau kita melakukan terobosan-terobosan perubahan yang luar biasa. Kalau vokasi bisa berubah jadi TEPA dan sebagainya, orang-orang kayak saya ini dulu nggak akan terjadi. Yang penting S1, D3. Enggak kan sekarang kan udah D4. Sama sekarang ya. Plus TEPA. D4 kan setelah S1, plus TEPA, plus produk, plus macam-macam dari luar negeri. Nah harapannya anak-anak SMA dan SMK se-Indonesia masuk ke D4 UGM atau D4 manapun ya, termasuk D4. Itu memang passion dan punya visi. Pilihan dia. Bukan pilihan terpaksa. Pilihan dia memang. Ya dulu karena saya akhirnya tahun kedua mengalami the power of pepet, nyoba lagi PMTN gagal lagi, barulah muncul the power of pepet, baru kreativitas muncul. Tapi kan membuang 1 tahun itu kan zaman sekarang bahaya. Nah sebenarnya saya mau jujur aja, dulu saya juga naif, nggak jelas gitu, dan perjalanan hidup saya memang tersesat di jalan yang benar. Alhamdulillah. Dulu saya satu mungkin saya nggak akan seperti ini ya. Ya. Tapi kitalah yang membuat D3 jadi sarjana terapan. Sarjana terapan. Itu benar-benar yang tidak akan pernah saya lupakan. Kerjasama kita dan teman-teman semuanya ya. Semangatnya luar biasa dalam membuat D3. Sekarang sudah punya S2 terapan. Sekarang sudah punya S2 terapan 1. Akan disusul 7 lagi. Ya, jadi gedung ini nanti akan banyak S2 terapannya. Ya, tapi S2 terapan yang bagaimana kita diskusikan nanti. Oh nanti S2 terapan TEPA ini yang kita harapkan ini. Saya pikir ke podcast seri kedua. Nanti seri kedua kita adakan. Teman-teman semuanya, kita sudah diskusi juga mengenai pendidikan, konsep pendidikan vokasi di Indonesia yang sangat gamblang tadi, intinya TEPA. Kemudian kita diskusi juga mengenai vokasi UGM yang harus segera melakukan perubahan mindset, menurut Pak Wikan, ke arah yang lebih progresif lagi, karena vokasi UGM itu juga menjadi salah satu barometer. Ambil posisi yang tertinggi sekali. Tertinggi sekali. Inovasinya, inovasi teknologinya itu yang tinggi sekali yang di TEPA-nya itu. Ya. Kalau kami kan masih yang agak sedikit praktikal aja lah. Yang penting bikin produk bisa dijual. Ya, insya Allah itu sudah banyak sekarang embrio-embrio, tinggal push 1 langkah lagi. Dan yang terakhir, Pak Wikan tadi sudah memberikan insight banyak tentang pentingnya perubahan, pentingnya sekolah vokasi ini dan seluruh mahasiswa dosennya menjadi bensin untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dan insya Allah akan tercapai di sana, asal vokasinya semakin kokoh, semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin percaya diri untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Pak Wikan atas saya tutup dengan pantun ya. Iya, pendek. Kan. Ini pantunnya gini pantunnya. Nanti bilang cakep ya belakangnya. 100 orang siap ya cakep ya. Ya. Gini pantunnya apa? Pagi makan nasi, malam minum susu. Cakep. Sekolah vokasi untuk Indonesia maju. Cakep. Benar ya pantunnya ya? Benar toh? Betul. Pagi makan nasi, bagus. malam minum susu. Kalau gitu Bapak Ateng bawa kayu. Thank you. Iya. Terima kasih Pak Wikan.